Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Itu sebabnya saya suka membual tentang kelemahan saya, membiarkan kuasa Kristus turun atas saya. Siapa di antara kita yang ingin mengalami penderitaan? Tidak ada. Kenapa tidak sih? Mungkin Anda menggerutu dalam hati. Tanya kenapa? Tidak ada yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau menderita. Semua orang ingin bahagia, sukses, senang, berhasil. Jangan menderita. Tepat. Semua orang akan setuju jika mereka bisa memilih. Tidak ada yang mau menderita. Setiap orang ingin bahagia, bukan menderita. Masalahnya sekarang, penderitaan telah menjadi kenyataan. Fakta yang tak terelakkan dalam hidup. Setiap orang di bumi, sepanjang sejarah kehidupan, selalu mengenal penderitaan. Penderitaan itu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun kita pergi. Penderitaan tidak dapat ditinggalkan. Penderitaan terkait erat dengan kehidupan. Seperti saudara kembar yang tidak bisa membedakan antara hidup dan rasa sakit. Penderitaan dan kehidupan adalah dua sisi mata uang yang sama, selalu terkait. Tidak ada batas pasti yang ditemukan adalah pekerjaan yang sembrono dalam hidup. Jika Anda ingin menyingkirkan penderitaan, sebuah pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah,
sebagai berikut. Bagaimana memahami penderitaan agar memiliki sikap yang benar terhadapnya? Alkitab menjelaskan bahwa penderitaan berhubungan dengan hukuman dosa, yaitu maut. Manusia menderita karena dosa. Manusia lahir dalam dosa, bertumbuh dalam dosa. Sifat dosa melekat, sehingga diperlukan solusi radikal untuk menangani dosa. Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada solusi. Kematian dan kebangkitan Yesus memastikan penyelesaian bagi orang-orang berdosa yang memilih untuk percaya. Jika ini sudah diselesaikan, mengapa dia masih menderita? Saat menjawab pertanyaan ini, dapat diibaratkan kipas angin dengan pemadaman listrik. Untuk beberapa saat, kipas terus berputar hingga berhenti total. Dosa telah diambil alih oleh Yesus. Namun kuasanya tetap menciptakan siklus penderitaan dalam hidup, hingga berhenti ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Pemahaman ini meyakinkan kita bahwa penderitaan tidak akan berlangsung lama. Di sisi lain, kita bisa mengartikannya sebagai alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan kuasa-Nya. Sebagai manusia seperti kita, Paulus sadar akan adanya penderitaan, penganiayaan yang dialaminya karena mengikut Yesus tidak membuatnya putus asa. Tubuhnya lemah, Paul sakit dan kesakitan. Berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan untuk membantunya dibebaskan dari rasa sakit yang dideritanya. Berkali-kali ia kecewa karena rasa sakit masih membekas di tubuhnya. Sampai akhirnya dia menerima pencerahan dari jawaban Tuhan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dibandingkan dengan penderitaan yang dialami, itu tidak ada bandingannya. Anugerah Tuhan begitu besar sehingga tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ayub, berabad-abad yang lalu, kepada istrinya yang menolak kesetiaan Ayub yang menyakitkan, dia menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dan ajaibnya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hampir seperti Ayub, Paulus menekankan bahwa ia suka menyombongkan kelemahannya, agar kuasa Kristus turun atas hidupnya. Apakah Anda menderita? Jangan khawatir. Di dalam Yesus penderitaan hanyalah sebuah kipas angin yang kehilangan kekuatannya.
daripada kehabisan energi untuk menentang penderitaan. Kita harus menyalurkan energi kita untuk menemukan makna penderitaan. Tolong jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Penderitaan membuat kita sadar akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Inilah mengapa kuasa Tuhan semakin nyata. Dalam penderitaanlah kuasa Allah dinyatakan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.